Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dari seorang tabi'in bernama Hasan al-Basri. Ya. Pada suatu malam yang tenang di kota Basra, di tengah rumah yang sederhana, seorang laki-laki duduk sendiri. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan. Nah, laki-laki itu sedang bermunajat. Air matanya mengalir, sujudnya panjang. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia. Tak punya harta, tak punya jabatan. Tapi di langit, namanya harum semerbak. Dialah Al-Hasan al-Basri. Nah, salah seorang tabi'in paling agung yang pernah hidup. Hasan lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah pembantu Ummu Salamah, itu istri Nabi. Dari sana, ia mendengar kisah-kisah Rasulullah langsung dari orang-orang yang menyaksikan perjuangannya. Ya, ia melihat sahabat-sahabat Nabi, menyerap ilmu dari mereka, dan belajar akhlak mulia dari generasi terbaik umat ini. Namun, Hasan tumbuh bukan sebagai anak bangsawan. Ia adalah anak dari budak yang dimerdekakan. Tapi takdir Allah menuntunnya menjadi pemilik hati yang bersih. Sejak muda, Hasan sudah dikenal karena kecerdasannya, wibawanya, dan ketakwaannya. Nah, ketika dewasa, Hasan memilih menetap di kota Basra, Irak. Ya, saat itu Basra telah menjadi kota besar dengan berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan. Tapi Hasan melihat bahwa di balik kemajuan itu, manusia mulai lupa kepada Allah. Masjid mulai sepi, sementara pasar dan majelis duniawi semakin ramai. Melihat kondisi itu, Hasan tidak tinggal diam. Ia berdiri di mimbar-mimbar berbicara dengan suara yang lembut tapi tajam. Ia mengingatkan manusia tentang akhirat, tentang kematian, dan tentang pentingnya hati yang bersih dari dunia. Hasan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya dunia ini hanya sebentar. Jika engkau hidup, engkau akan mati. Jika engkau sehat, engkau akan sakit. Jika engkau kaya, engkau bisa miskin. Maka gunakan waktumu untuk memperbaiki bekalmu menuju akhirat." Nah, orang-orang yang mendengar kata-katanya menangis. Tak sedikit yang menggigil karena merasa diingatkan dengan cara yang sangat dalam. Hasan tidak menyampaikan kata-kata dari hafalan, ia berbicara dari hatinya. Karena itu, yang mendengarkan pun hatinya tergetar. Ia dikenal sebagai seorang zahid, orang yang menjauhi dunia. Ya, tapi bukan berarti ia miskin karena terpaksa. Ia memilih hidup sederhana meskipun punya kesempatan untuk menjadi kaya. Suatu hari, seorang berkata, "Wahai Hasan, mengapa engkau tidak membangun rumah besar seperti orang lain?" Dia menjawab, "Aku tidak membangun rumah di tempat yang bukan tujuanku. Aku sedang membangun rumah di surga." Nah, salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Hasan dipanggil oleh gubernur Irak, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj dikenal sangat kejam dan ditakuti oleh kaum muslimin. Ia tidak segan membunuh siapapun yang menentangnya. Banyak ulama yang diam atau berpura-pura setuju dengan kebijakannya karena takut. Tapi Hasan berbeda. Ia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, ketika Hajjaj memanggilnya dan mencoba menakut-nakutinya, Hasan justru tenang dan penuh wibawa. Ia berkata kepada Hajjaj, "Wahai Hajjaj, sesungguhnya kekuasaan itu bukanlah tanda bahwa Allah mencintaimu. Ya, Firaun pun diberi kekuasaan, tapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Kekuasaan adalah ujian, dan engkau, wahai Hajjaj, sedang diuji." Hajjaj tidak membalas sepatah kata pun. Ia terdiam, lalu membiarkan Hasan pergi. Padahal biasanya siapapun yang menentangnya akan dihukum berat. Tetapi keteguhan iman Hasan membuat ia dihormati bahkan oleh musuhnya. Hasan juga dikenal sangat dekat dengan Al-Quran. Ia tidak hanya membaca, tapi juga merenungkan dan menangis karenanya. Nah, suatu malam ketika membaca ayat tentang neraka, ia menangis begitu keras hingga pingsan. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan mengulang ayat itu berkali-kali. Ia pernah berkata, "Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia menjadikannya sebagai nyanyian dan bacaan tanpa makna." Nah, kata-katanya menampar mereka yang membaca Al-Quran hanya dengan lidah, bukan dengan hati. Hasan juga sangat tegas terhadap orang-orang munafik.
Ia berkata, aku melihat orang-orang yang lisannya menyebut Allah, tapi hatinya menyembunyikan dunia. Mereka seperti bunga indah yang di dalamnya penuh ulat. Ia mengajarkan bahwa keikhlasan adalah ruh dari amal. Tanpa ikhlas, amal hanya menjadi debu yang berterbangan. Namun meskipun tegas, Hasan sangat lembut dan penyayang. Banyak pemuda yang bertobat setelah dinasihati olehnya. Ia tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus menyentuh hati manusia dengan kelembutan. Di akhir hidupnya, Hasan tetap mengajar, tetap beribadah, dan tetap menjadi pengingat bagi masyarakat Basrah. Ia tidak membangun masjid megah atau sekolah besar, tapi ia membangun hati manusia. Murid-muridnya kemudian menjadi ulama-ulama besar seperti Malik bin Dinar dan Sufyan ats-Tsauri. Nah, Hasan wafat pada tahun 110 Hijriah di hari Jumat. Basra berduka. Ribuan orang menggiringi jenazahnya. Ya, masjid-masjid penuh dengan tangisan. Mereka tahu seorang wali Allah telah berpulang. Tapi meski jasadnya terkubur, kata-katanya tetap hidup hingga hari ini. Ucapan-ucapannya masih dibaca, direnungkan, dan dijadikan pelajaran. Ia bukan hanya ulama, tapi juga cermin bagi mereka yang ingin membersihkan jiwa dari kelalaian dunia. Hasan pernah berkata, wahai anak Adam, engkau adalah kumpulan dari hari-harimu. Jika suatu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Nah, kalimat itu menjadi pengingat bahwa waktu adalah nyawa, dan ketika waktu habis, hidup kita pun selesai. Semoga Allah merahmati Hasan al-Basri, dan semoga kita semuanya bisa meneladani kisah dari Hasan al-Basri ini. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.